Sopan aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, para pemirsa kajian Ramadan pada hari ini adalah tentang puasa. Apa makna puasa? Yaitu dengan dasar-dasar yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, anak-anakku yang saya cintai dan hormati, bahwa dalam pertemuan ini adalah bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Sudah hampir di penghujung Ramadan. Oleh karena itu senantiasa selalu banyak-banyak bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita pertama-tama dalam pertemuan ajang ini, dalam hikmah Ramadan, dalam membahas Ramadan, fadilah-fadilah Ramadan, yaitu marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pertemuan hari ini kita disempatkan dan bisa bermuajahah dalam renungan atau muhasabah tentang puasa Ramadan atau puasa wajib yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena banyak sekali beberapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita bersama, yang sepatutnya kita adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tentunya kita tidak bisa menghitung-hitungnya, karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima daripadanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memuliakan dan Rasulnya pun juga memuliakan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam beberapa hadis yang sudah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, di rumah ataupun di luar rumah yang saya cintai dan mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pun juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya mudah-mudahan dalam pertemuan ini senantiasa kita tetap menghaturkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya pejuang Islam yang disebut dengan minad dzulumati ilan nur, yaitu pengentasan kepada kebodohan bisa kita menerima dengan terang benderang, yaitu kita bisa mengenal dengan adanya Allah, dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal dengan agamanya Allah, yaitu agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, agama non-Islam Allah tidak meridhoinya, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa agama yang paling diridhai Allah itu adalah agama Islam. Anak-anakku sekalian, sekilas asal mula, sekilas sedikit
bahwa kejadian alam adalah karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita senantiasa selalu dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita semua makhluk, baik manusia, hewan, jin, dan hewan lainnya dan makhluk lainnya, itu karena sebab dan musababnya adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita, ketika Nabi Adam mau lewat suatu pintu, di situ ada tulisan di pintu, di atas pintu ada tulisan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa jawaban Nabi Adam? Merasa takjub, merasa heran. Kok ada Allah, lafaz Allah, kok ada Muhammad bergandengan? Sehingga Nabi Adam merasa heran, siapa ini Muhammad? Oleh karena itu, pada mulanya Nabi Adam, oleh yang dikenal oleh manusia bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapak kita bersama. Tapi dengan pertamanya adalah Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah karena Nur Muhammad alam semesta ini dan seisinya, baik langit bumi, 7 langit dan 7 bumi, lapis berapa? Itu karena sebab dan musabab dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita pada ajang ini, pertemuan ini, marilah kita memasuki kepada Ramadan. Kita sudah melewati daripada separuh daripada bulan Ramadan, yaitu Nabi mengatakan dengan dasar-dasarnya, baik di dalam kitab-kitab apapun, yang diantaranya hadis Arkanul Islami khamsatun, bahwa rukun Islam itu ada 5. Di dalam hadis lain disebutkan Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan dengan 5 macam, yaitu yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, yaitu pertama syahadat. Yang kedua adalah salat. Kita nanti bisa bahas satu persatu tentang syahadat, tentang salat. Yang ketiga ini adalah asyam atau puasa. Yang keempat adalah zakat. Bagaimana zakat nanti? Ada zakat mal, ada zakat ini. Ada waktu-waktu zakat yang harus kita keluarkan. Ada wajib zakat yang harus kita bayarkan. Ada waktu-waktu yang harus makruh mengeluarkan zakat fitrah. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Yang kelima itu daripada rukun Islam adalah haji. Yaitu orang yang boleh naik haji, ya sudah mampu dalam arti lahir dan batin, utamanya tentang pembiayaan pulang dan perginya dari negaranya menuju ke Masjidil Haram atau Mekah. Anak-anakku sekalian, tidak membahas sekeseluruhan dalam rukun Islam dalam pertemuan ini. Kita pada pertemuan ini adalah bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, dasar bahwa puasa itu adalah wajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita sudah melewati separuh daripada bulan Ramadan, yaitu yang pertama, babak pertama, 10 yang pertama disebut dengan rahmat atau kasih sayang Allah. 10 yang kedua, 11 sampai 20 adalah maghfirah Allah, ampunan Allah. Yang ketiga ini ialah kita secara bersama-sama sudah memasuki ajang yang babak ketiga ini. Mudah-mudahan babak ketiga ini yang disebut dengan itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, di dalam pembahasan, di dalam kita beribadah, di dalam babak ketiga, malam-malam ganjil ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kekuatan baik zahir maupun batin. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa mengajarkan, mendidik kita seperti kita bersekolah di dalam ruangan, di dalam kurikulum, bahwa puasa itu diantaranya mengajarkan kita dengan sifat apa? Diantaranya sifat sabar. Sabar dalam artian menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, ma'unah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa kita, yaitu kita menahan diri untuk tidak dapat makan dan minum, pun juga yang tidak dapat membatalkan puasa kita. Menahan diri melihat seperti kitanya melihat makanan yang terasa lezat, enak, kita menahan untuk tidak makan karena kita sedang siang hari melaksanakan puasa. Sabar kita melaksanakan sholat karena perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan tadarus baik siang ataupun malam. Kemudian malam ada kegiatan-kegiatan sesudah sholat isya, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Ada imam, ada makmum. Setelah itu diadakannya tadarus, yaitu ngaji bersama secara bentuk bundaran, yaitu dengan ada yang meneliti dan ada yang membenarkan, ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada yang membetulkan di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Majid. Anak-anakku sekalian, sabar banyak sekali di dalam kita mengarungi kehidupan ini, utamanya dalam suasana bulan suci Ramadan. Sabar kita bangun malam untuk qiyamul lail. Sabar kita bangun malam untuk sahur. Sabar kita sampai menunggu setelah sahur, menunggu tibanya sholat subuh adalah perilaku seorang muslim dengan suasana bulan suci Ramadan karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan sabar, sehingga dengan puasa pun banyak mendidik kita, sehingga kita bisa apa? Meraih sifat-sifat yang rakus, sifat-sifat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar juga melaksanakan tugas-tugas sekolah sepertinya PJJ online dan ataupun daring. Itu pun adalah salah satu bahwa kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma puasa mengajarkan tidak makan, tidak minum. Puasa pun tidak mengajarkan untuk hambanya tidur. Tapi tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tani, yang petani, monggo. Silahkan pada siang harinya, pada pagi hari, mungkin ia setelah melaksanakan sholat duha, ia pergi ke sawahnya. Ada yang berdagang, sholat duha dulu, baru ia pergi ke dagangannya, ke tokonya, atau ke pasar-pasar, ke pasar manapun. Ada yang ke kantor, ada yang istilah PNS, ada istilah yang supan, atau yang bernelayan, atau yang jadi apapun saja yang menjadi karir dalam kehidupan untuk mencapai mardhatillah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dengan Ramadan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa mendidik kita, mengandung pendidikan dengan bulan suci Ramadan. Kita berpuasa pada siang hari, bagaimana perasaan kita kepada orang lain yang lapar. Tentunya kita berpuasa akan merasakan lapar. Pun juga bagaimana orang lain yang kelaparan. Sehingga dengan Ramadan mendidik kita untuk saling berbagi, saling memberikan arahan, saling memberikan kebaikan, petunjuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong dalam kebaikan yang disebut dengan ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam hal kebaikan, dan jangan sekali-sekali kalian tolong menolong dalam hal keburukan atau kejelekan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk lebih berkarya, lebih giat, lebih bersemangat, lebih mempunyai sifat syiddah, yaitu mempunyai sifat yang selalu dalam kebaikan. Anak-anakku sekalian, kita sebagai siswa-siswi SMP N2, baik yang keadaan masih ketika kita bersekolah, ketika anak-anak di sekolah SMP 2, ketika anak-anak di rumah pun, itu banyak pun juga mengandung pembelajaran pendidikan yang harus kita rasakan bersama dengan asbab di suasana bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, Ramadan adalah memang
Ramadan maknanya adalah memang pembakar, membakar dosa. Mudah-mudahan dosa kita dengan Ramadan, dengan berpuasa, dengan sepenuh hati mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosa. Mudah-mudahan diampuni segala dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan banyak sekali pendidikan-pendidikan. Kita tidak cukup dalam pertemuan sekali dan sekali, tetapi banyak sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, tentunya banyak kewajiban, yaitu mengkaji ilmu Islam, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, saya ingatkan lagi, agama yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, dengan Ramadan, ayo kita bersama-sama untuk tetap semangat melaksanakan tugas-tugas PJJ, mentaati perintah orang tua di rumah, mentaati perintah guru, ibu guru, bapak guru kalian. Dengan Ramadan, mengajarkan Ramadan, apabila kita, bagaimana kita sikap kepada orang tua, pun juga bagaimana kita sikap kepada guru kita, bapak-bapak guru kita, ibu-ibu guru kita. Baik ya ketemu di jalan, atau dalam forum, dalam pertemuan, ataupun dalam suasana, dalam pembelajaran di kelas. Saya harapkan, emangnya Ramadan banyak sekali pendidikan kepada orang Islam. Misalnya kita bertemu kepada guru, tentunya mengucapkan salam, memberikan salam, pun juga guru menjawab salam. Tentunya ia harus bersalaman kepada guru, bukan saling pandang memandang, bukan saling toleh menoleh, bukan saling lihat melihat sebagai murid, sebagai siswa-siswi, ataupun yang disebut dengan istilah pondok sebagai santri ataupun santriwan dan santriwati. Dengan Ramadan kita akan mencapai kesabaran-kesabaran, dilatih dalam sabar. Nanti apa? Setelah Ramadan usai, 11 bulan ke depan, kita akan peroleh apa kajian-kajian, apa pelajaran-pelajaran, apa pendidikan-pendidikan. Di dalam kita sudah digodok sebulan penuh, 30 hari di dalam bulan suci Ramadan. Setelah usai bulan suci Ramadan, kita akan menuju 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan zahir dan batin dalam melaksanakan ibadah-ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dasarnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, jadi panggilnya amanu ya. Bukan manusia, orang yang beriman ya. Bukan manusia, bukan ya ayuhan nas. Ayatnya bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah, yang dipanggil Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan manusia. Kalau manusia umum, baik yang sholat ataupun tidak sholat. Tapi ini panggilan Allah khusus bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba diwajibkan kepada kamu, alaikum kepada kamu sekalian. Apa asyam itu puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian apa?
menjadi takwa. Dan ini sudah jelas dengan Ramadan tattaqun. Allah sudah mencetuskan, Allah sudah berfirman, tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini sudah banyak pembelajaran. Tentunya pasti dengan Ramadan, dengan kalau benar-benar berpuasa di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah akan mencapai apa yang sudah tertera dalam ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, tattaqun, kalian tentunya insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam artian menjauhi larangan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Mudah-mudahan kita bisa diberi kekuatan lahir batin untuk mencapai takwa. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam pertemuan ini banyak sekali hikmah-hikmah, diantaranya hadis-hadis dalam kitab Fadilah-Fadilah, serta fadilah-fadilah orang-orang yang melaksanakan tarawih dari malam pertama sampai pungkasan, yaitu pada malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Artinya ada pahala-pahala khusus, ada fadilah-fadilah khusus di dalam pahala melaksanakan tarawih. Seperti pada malam pertama ada fadilahnya, malam kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Diterangkan di dalam kitab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam suasana Idku minan nar, babak ketiga di dalam bulan suci Ramadan. Syekh Al-Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa untuk kita mengetahui malam-malam yang mulia, malam-malam yang didambakan tentunya orang-orang Islam seluruh dunia, bukan cuma orang Indonesia, tapi seluruh dunia, seluruh hamba Allah yang mukmin. Karena panggilan Allah di dalam hadis ayat itu, di penghujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk bisa mendekatkan diri, lebih mengenal kepada Allah? Tentunya kita anak-anak orang-orang Islam, orang mukmin, mendekatkan diri kepada pengajian, mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, mendekatkan diri kepada para kiai, mendekatkan dirinya kepada para ustadz, mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang pintar, tentunya pintar agama. Bagaimana kita untuk memperoleh hidayah? Ya tentunya harus hadir mendatangi pengajian-pengajian, majelis taklim atau siraman rohani atau tasyiyah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah, yang penuh barakah, yang penuh segalanya, yang penuh fadilah-fadilah, bahwa kata Syekh Al-Imam Al-Ghazali, untuk kita menjaga, memperoleh malam Lailatul Qadar, Syekh Al-Ghazali menyenangkan atau memberikan garis-garis, yaitu pada malam-malam ganjil, seperti malam tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin.
Jadi marilah kita bersama-sama berbondong-bondong berniat sore sudah malam untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Tentunya kesemuanya kembali dengan sifat pendidikan adalah harus dengan kesemangatan, dengan sifat syuja'ah, kebaran, kesemangatan. Puasa mengajarkan kepada kita orang mukmin adalah juga bersemangat, bersabar. Bersabar kita bangun malam, bersabar kita untuk sahur, bersabar kita untuk menunggu datangnya tibanya sholat subuh, bersabar kita pergi ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah sholat subuh, bersabar kita iktikaf di dalam masjid sampai terbitnya matahari untuk melaksanakan apa? Sholat zuhur sebelum tibanya sholat duha. Setelah itu mungkin kita iktikaf lagi, orang yang benar-benar mukmin untuk rasa mau takarrub, mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunggu dengan tibanya waktu duha untuk melaksanakan duha, baik 1 salam, 2 salam dan sebagainya. Pun hukumnya sunat. Dengan cara-cara seperti ini, baik dengan ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah yang sangat dianjurkan, itulah kita akan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan tentunya pasti untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan thayyibah yang sering dibaca dari awal Ramadan sampai insyaallah sampai akhir Ramadan atau di penghujung Ramadan ialah Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika minar. Yang intinya kita berharap kepada Allah dengan ridha Allah dan surga, dan kita berharap kepada Allah untuk dijauhkan daripada api neraka. Termasuk salah satu amalan bagi orang-orang yang bermelean, tidak tidur di malam-malam ganjil adalah itu salah satu amalan doanya yang bisa dibaca. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi tidak cukup dalam satu pertemuan, 2 pertemuan, tapi sebagai orang Islam yang disebut dengan tulus zaman, panjang sekali waktunya mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adalah wajib bagi orang Islam mempelajari hukum-hukum Islam. Di antaranya yang wajib adalah belajar ilmu fikih. Di ilmu fikih itu adalah ada pembelajaran tentang sholat. Syarat sahnya sholat di antaranya harus suci daripada najis. Bagaimana cara memberikan najis? Bagaimana cara berwudu yang betul? Bagaimana cara sholat yang betul? Dengan momentum bulan suci Ramadan ini. Di antara yang wajib harus dikaji orang Islam adalah belajar ilmu tauhid. Bagaimana kita harus mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Bagaimana kita harus mengenal sifat muhal Allah. Bagaimana kita harus mengenal sifat wajib bagi Rasul dan sifat yang mustahil bagi Rasul. Anak-anakku sekalian, jadi di antaranya ilmu fikih yang wajib dikaji, ilmu tauhid yang harus dikaji. Jadi ada 3 pembahasan itu yang harus dikaji dalam sebagai orang Islam. Di antaranya ilmu fikih, ilmu tauhid, dan satunya adalah apa? Al-akhlak, adalah ilmu akhlak. Sangat tinggi sekali nilai-nilai budi luhur orang mukmin yang apabila dia mempunyai peringai budi pekerti yang luhur, sehingga
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya bahwa inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga dengan demikian, dengan momentum Ramadan, akan beberapa hari ini kita akan berada di penghujung Ramadan. Disebut juga dengan istilah itqum minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Dengan apa kita akan bebas dari api neraka? Dengan wa'amilus sholihat, dengan kelakuan ibadah kita yang solihah, yang tentunya untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan bebas dari api neraka. Amin Allahumma amin. Sehingga dengan demikian Ramadan banyak mengajarkan, banyak mengandung pelajaran. Di antaranya kembali lagi pada sabar. Sabar sangat banyak sekali. Sabar dalam melaksanakan berpuasa, sabar dalam melaksanakan sunnah, sabar dalam melaksanakan ibadah tarawih, sabar dalam melaksanakan tadarus pada malam hari ataupun tadarus pada pagi hari ataupun siang hari. Sabar kita dengan Ramadan iktikaf di masjid, utamanya pada malam-malam ganjil yang sudah disebutkan oleh Syekh Imam Al-Ghazali, yaitu pada malam tanggal-tanggal ganjil, malam-malam ganjil. Anak-anakku sekalian, ar-jamaah rahimakumullah, sudah hadirin yang berbahagia, anakku yang saya cintai, mari kita anak-anak sekalian untuk lebih semangat kita sebagai siswa-siswi SMPN pun juga menjaga nama sekolah kita, pun juga menjaga nama guru-guru kita, bapak-bapak kita dan ibu-ibu guru kita. Pun juga ketika pembelajaran di rumah, segera menyegerakan tugas-tugas ketika BJJ, daring ataupun online. Pun juga sikap kita anak-anak sebagai anak soleh dan soleha kepada orang tua, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ramadan dalam hadis kudsisnya yang surga merindukan dengan 3 golongan. Surga pun merindukan 3 golongan. Surga lain dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah lain seperti sholat, haji, tidak ada ketegasan bahwa surga merindukan dengan 3 golongan. Bahwa ibadah lain beda dengan puasa. Kalau puasa ada rahasia. Kalau ibadah lain, kalau sholat sunat, kalau sholat fardu, kalau ngaji di luar bulan suci Ramadan, kalau naik haji, kalau haji yang mabrur dan sebagainya, kalau zakat, tapi khusus puasa adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan menganjarnya, yang akan memberi pahala. Itulah penegasan di dalam hadis qudsi bahwa semua ibadah hanyalah puasa, satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah ibadah malam-malam Lailatul Qadar yang ada rahasia tertentu. Dalam keterangan sedikit bahwa tanda-tanda malam Qadar, mungkin kita bisa melihat semua tumbuhan-tumbuhan bertasbih, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat akan memberikan salam pada malam Lailatul Qadar. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang beribadah pada malam Lailatul Qadar memberikan salam malaikat itu. Itulah diantaranya keterangan-keterangan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira seperti kita beribadah kurang lebih, insya Allah kurang lebih 83 tahun atau lebih berapa.
Anak-anakku sekalian, tetaplah kita semangat. Ingat, belajar agama adalah wajib bagi seorang Islam, laki-laki dan perempuan. Tidaklah cukup kita di sekolah. Mungkin kalau kita setelah lulus memondok, atau setelah lulus kita melanjutkan sekolahnya, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, dengan Ramadan banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali pelajaran-pelajaran. Itulah diantaranya tentang malam-malam Lailatul Qadar, tentang fadilah tarawih, tentang orang yang tadarus, orang yang baca Al-Quran satu huruf saja, membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan sudah berlipat ganda, yaitu dengan istilah fadilah, yakni dilipat gandakan pahala-pahala di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah dalam keterangan melaksanakan sunnah ibadah dalam bulan suci Ramadan sepertinya melaksanakan ibadah wajib. Itulah gambaran-gambaran bahwa banyak sekali hikmah-hikmah dan pembelajaran-pembelajaran di dalam bulan suci Ramadan. Harapan besar kepada Allah SWT bahwa mudah-mudahan kita dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita secara kebersamaan dimasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan adalah waktu-waktu bulan Ramadan adalah waktu yang istijabah. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, jadi surga merindukan kembali lagi, yang dirindukan surga itu ada 3. Apa diantaranya? Pertama adalah dalil Quran. Orang yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, yang rajin, yang semangat, apalagi mentadabburi dengan makna arti dari Al-Quran. Seberapa besar yang sudah dijanjikan orang-orang yang beribadah, seberapa besar orang yang baca Al-Quran huruf per huruf. Wallahu a'lam. Anak-anakku sekalian, yang kedua itu, marilah kita semangat, jangan abaikan waktu ini di momentum bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur atau Syahrun Nur, bulan Nur, atau bulan-bulan apa? Karena dengan Ramadan ini sangatlah banyak sekali diterangkan dalam hadis-hadis. Oleh karena itu jangan kita lewatkan, anakku sekalian, jangan kita abaikan, jangan kita sibukkan dengan HP, jangan kita sibukkan dengan main-main game. Saya harapkan sebagai guru, semua dewan guru, bapak ibu guru, anak-anak diharapkan jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang berbakti kepada orang tua, kepada gurunya, kepada tetangganya, masyarakatnya, kepada nusa dan bangsa. Dengan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu saya harapkan Bapak untuk setiap malamnya anak-anakku untuk selalu bertadarus. Gunakanlah waktu. Di dalam pepatah mengatakan bahwa waktu itu adalah al-waktu saif. Waktu itu adalah merupakan pedang. Sehingga kita tidak menggunakan waktunya dengan sebenar-benarnya, maka sangat rugilah, sangat terabai. Makanya di dalam juz 30 di situ disebutkan wal asri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi secara mufassir adalah demi waktu, demi masa. Jadi kita kalau tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka akan terabaikan waktu itu. Akan merugilah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, akan merugi, akan terabai.
akan terlewat waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Sehingganya Allah SWT mengatakan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berarti ini sudah jelas, pasti bahwa kita sebagai hamba Allah adalah tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu yang dirindukan oleh surga adalah menjaga lisan, utamanya di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama berusaha untuk tidak membicarakan aib orang lain. Salah satu contohnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah memberikan makan kepada orang yang puasa. Berapa pahala kita memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini menjadikan tambahnya pengetahuan, tambahnya ilmu pengetahuan, tambahnya hikmah, tambahnya untuk kita merenungkan dan memuhasabah, selalu berpikir dan berpikir bahwa kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini dalam pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita semua, menjadikan tambahan ilmu, menjadikan untuk lebih semangat belajar beribadah dalam pembahasan ini. Karena waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku manusia biasa, apabila ada kekurangan itu datangnya dari Allah saya. Itu kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqwallah. Apabila ada kekurangan dan mohon maaf atas segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah,